Halo, selamat siang, menjelang sore, menjelang maghrib. Halo, gimana kabarnya Cabby Friends semuanya? Oke, kali ini kita akan bincang siang saham dalam rangka edisi spesial yaitu Road to Traba dan juga Masterclass. Nah, gimana nih kabarnya Cabby Friends? Meskipun kondisi HSG kali ini merah merona, harapannya Cabby Friends masih dalam kondisi profit ya semuanya. Nah, kali ini kita akan kolaps dengan Pak Bias dan juga Kohnik. Nah, langsung aja kita ajak join untuk IG Live kita kali ini. Halo, selamat siang, Konik. Gimana kabarnya? Halo, selamat siang, kok. Halo, udah kelihatan ya? Iya, kok. Udah kelihatan nih, kok. Oh, oke. Kirain masih tadi belum nongol, masih ngutak-ngatik. Oke, kok. Ini kita tunggu Pak Biasnya untuk Mm-mm. join ya, kok. Mm-mm. Oke, kita ini sebutannya bincang siang saham. Harapannya semangatnya masih tetap membara ya, kok. Meskipun udah sore ya, kok. Oke, kita kali ini akan bincang siang saham edisi spesial Road to Traba dan juga Masterclass. Nah, kali ini kita akan melihat dari dua sisi, dari segi fundamental dan juga teknikal. Nah, mari kita tunggu untuk Pak Biasnya dari KB Valkyrie Sekuritas, yaitu dalam yang saat ini sebagai Head of Research, dan pastinya nanti akan memberikan insight-insight yang mendalam dari segi fundamental. Oke, sembari kita menunggu Pak Bias, ini saham-saham pilihan Kohnik gacor semua nih kok. Kebetulan, kebetulan aja. Oke, ini kita coba undang lagi Pak Biasnya untuk join. Oke, KB Friends, kita coba tunggu dulu Pak Bias bentar untuk join IG Live kita kali ini. Oke, Kohnik kita langsung mulai aja dulu sembari menunggu Pak Bias ya, kok. Ya, yuk. Oke, kita coba lihat dulu ya, kok, dari segi IHSG-nya dulu. Nah, kita untuk Mm-mm. sesi kali ini tanggal 21 IHSG closing minus ya, kok, di level 7.186,03 Mm-mm. dengan persentase minus 1,11%. Nah, kalau dari segi teknikal, menurut Kohnik, apakah sebenarnya ada peluang nih IHSG membentuk ATH baru? Menurut Kohnik gimana nih, kok? Untuk tahun ini ada peluang buat buat bikin ATH baru ya.
Jadi ini sebenarnya kalau dari technical sih nunggu wave 5 yang kira-kira targetnya 7.800 sampai 8.000. Cuman eh kayaknya dia sideways dulu ya kalau lihat penurunan hari ini. Jadi kemarin sebenarnya secara technical udah bagus sih, udah siap terbang, udah siap bullish, tapi gerakan hari ini yang turunnya banyak jadi gagal ya. Jadi lebih akan sideways dulu. Ada kans, ini worst scenario ya, ada kans dia akan retest lagi area 7.050 sebelum dia balik ke atas. Jadi ada ancaman balik ke 7.050 dulu ya, melihat pergerakan khusus pergerakan penurunan yang tajam hari ini. Jadi cenderung sideways dulu, tapi tetap sih kalau view jangka menengah panjang sampai akhir tahun, all time high itu rasanya kuat kemungkinan bakal terjadi tahun ini ya, dengan target sekitar itu tadi 78 sampai 8.000. Tapi nggak dalam waktu dekat ya, kayaknya nggak dalam waktu sebulan 2 bulan gitu. Jadi kalau ini sideways dulu mungkin ya sebulan, mungkin nanti bulan berikutnya. Kayaknya sih mungkin udah semester 2 lah. Deket-deket akhir mungkin Q4 lah baru bisa capai angka itu. Oke, kau. Ini selamat bergabung Pak Bias untuk IG Live kita kali ini. Sore Pak. Halo, selamat sore, Mas Asi. Sore semuanya. Mohon maaf sekali nih. Tadinya saya pikir saya udah bisa sampai, tapi ternyata belum. Jadi, mohon maaf nih kalau saya sambil di jalan ya. Mudah-mudahan lancar connectionnya ya. Ya, amin Pak. Nggak Siap, apa-apa. siap. Oke. Sekali lagi ya, Cabin Friends. Kita kali ini disclaimer on bahwa segala perbincangan untuk kali ini nanti yang dimana bisa memberikan kerugian maupun keuntungan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekali lagi kita tekankan bahwa Pak Bias ini adalah Head of Research dari KB Value Sekuritas, nanti akan memberikan view mendalam secara fundamental dan juga nanti dari Konik akan memberikan view secara teknikal. Nah, untuk kami friends yang nanti mau bertanya, jangan ragu, langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Oke, tadi gini Pak Bias, dari Ya, Konik sudah memberikan gambaran IHSG secara teknikal. Dari Pak Bias sendiri, kita melihat dari katalis ya, atau news ini bahwa ada kecelakaan yang mengakibatkan Presiden Iran wafat nih ya Pak. betul. Apakah hal tersebut kira-kira memberikan dampak global terhadap emiten-emiten IHSG khususnya di sektor migas, mengingat kita melihat Iran salah satu dari pengekspor atau yang mempunyai tambang migas yang cukup banyak. Menurut Abias gimana nih Pak? Iya, kalau menurut saya sih sebelum pengaruhnya ke harga minyak gitu ya, atau harga komoditas secara menyeluruh gitu, ada sentimen yang cukup negatif yang mungkin terjadi kalau misalnya nanti ada, sekarang kan dianggap kecelakaannya sebagai kecelakaan gitu ya, tapi kemudian kalau respons dari Iran sendiri melihat ini sebagai suatu bentuk satu sabotase atau menginginkan adanya semacam eh, pembalasan dendam gitu ya. Nah, itu yang akan jadi repot, yang bisa memicu tensi geopolitik yang lebih tinggi gitu. Eh, Buat saya ini akan mengingatkan kita kembali waktu habis libur Lebaran gitu ya, dimana ketika itu ada serangan dari Israel ke kedubesnya Syria gitu, dan kemudian dibalas dengan serangan dari Iran ke Israel. Kalau sampai hal ini memicu perang yang lebih terbuka daripada itu, saya pikir mungkin market akan kena sentimen yang sangat negatif ya. Sejauh ini kita masih menunggu. Ada kemungkinan ke arah sana, tapi ada juga kemungkinan Iran mengklaim ini sebagai kecelakaan biasa gitu ya, yang mudah-mudahan tidak mengganggu tensi geopolitik yang menjadi lebih memanas gitu. Tapi di luar itu memang tensi geopolitik di Timur Tengah pasti akan mendrive harga komoditas ya, terutama harga komoditas energi seperti minyak gitu ya, yang mungkin bisa bergerak lebih tinggi. Yang tadinya udah mulai reda nih dari sejak setelah Lebaran gitu ya, tensi geopolitiknya sekarang jadi agak panas lagi gitu ya. Jadi ini yang mungkin kita harus waspadai juga buat teman-teman KB Friends, supaya agak lebih jangka pendek ya, kalau menurut saya ya, kalau di kondisi market yang sekarang. Baik Pak Bias.
Harapannya juga Iran sebentar lagi tanggal 28 Juni udah mau melaksanakan pemilu ya Pak. Betul. Harapannya tensi juga ini juga tidak meluas dan kalau nanti ada misalkan yang menyebutkan bahwa kecelakaan ini karena ada serangan laser atau apa itu cukup memberikan kekhawatiran bagi investor ya Pak. Iya, karena pasti kalau misalnya Iran menemukan bukti tersebut dan melihat ini sebagai suatu bentuk sabotase, eh, ya akan kembali sangat memanas gitu ya tensi geopolitiknya gitu. Jadi itu sih yang kita sangat takutkan sih ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke arah sana, sehingga market nggak karena tensi geopolitiknya semakin panas, orang-orang udah nggak ada yang punya appetite lah ya. Risk tolerance market pasti akan turun drastis. Pasar pasti akan cari safe haven aset, flight to safety, ya balik lagi ke harga emas yang naik, kemudian US dollar yang kembali naik tinggi gitu ya, dan pasar saham biasanya selalu tidak perform dengan baik ketika hal itu terjadi gitu Mas. Baik Pak Bias, kita lanjut ke komoditas yang cukup hot ya secara year to date Pak Bias. Kalau kita melihat komoditas nikel secara year to date itu udah mengalami kenaikan hampir 21% lebih. Itu kira-kira sentimen apa nih Pak yang mendorong komoditas nikel yang kenaikannya cukup tinggi Pak Bias? Iya, saya pikir mungkin ketika harga nikel cukup lama berada di bawah level 19.000 atau 20.000, dari sisi dinamika industrinya juga ada beberapa yang produksinya mulai diturunkan gitu ya. Jadi saya pikir mungkin memang kalau harga nikel di bawah 20.000 ada beberapa produsen yang secara ekonomis tidak cuan gitu ya. Jadi mereka akhirnya memotong produksi mereka gitu. Dan ini juga berbarengan lah dengan tensi geopolitik yang cukup naik gitu ya. Jadi secara overall baik ke harga komoditas. Apakah ini bisa bertahan? Kalau menurut kita sih memang keseimbangan harga nikel dengan kondisi supply dan demand sekarang mungkin sekitar 19 ribuan ya per US dollar. Per ton ya. Baik Pak Bias. Tadi kalau kita melihat secara sentimen ada beberapa tensi geopolitik. Kalau menurut dari Kohnik sendiri, pergerakan komoditas nikel secara teknikal apakah ini hanya bersifat sementara aja atau masih ada chance untuk melanjutkan kenaikan cukup tinggi? Menurut Kohnik gimana kok? Kalau based on technical sih masih punya kans ya buat naik bahkan hingga ke level sekitar 25.000 itu bisa. Tapi dalam jangka pendek ini itu cenderung terkoreksi dulu. Baru nanti kalau ya semuanya smooth baru akan ada kenaikan lagi. Tapi jangka pendek ini kalau technical sih kita lihatnya lebih cenderung turun dulu ya, turun sebentar. Nah, kalau memang nanti ada wave baru, ada kenaikan baru, ada impas yang baru, itu target berikutnya 25.000. Jadi kalau dari technical sih mungkin 25.000 ya, tapi bukan dari posisi sekarang. Ingat nih, ini kadang-kadang yang suka yang apa orang-orang mikirnya kalau dibilang naik ya besok langsung naik terus gitu. Enggak. Jadi jangka pendek mungkin cenderung turun dulu, koreksi dulu, nanti baru ada kans untuk naik lagi. Jadi kalau dari technical sih kita lihat bisa ya 25.000 itu bisa, bahkan 30.000 pun ada kemungkinan bisa. Tapi ya kita yang ini dulu lah ya, yang konservatif dulu lah 25.000 dulu. Baik kok. Oke, kita lanjut ke Pak Bias nih Pak. Dari The Fed sendiri berpeluang ya Pak di tahun ini memangkas suku bunganya hingga 2 kali. Kira-kira dari investor sendiri strategi apa nih biar investor tidak terlewat saham-saham yang berpotensi menguat saat kebijakan tersebut diambil Pak Bias? Iya, saya pikir mungkin ada dua ya dampaknya dari potensi penurunan suku bunga The Fed ya. Yang pertama pasti akan membuat dana asing bisa masuk lagi ke emerging market ya, karena memang tren suku bunganya sudah berubah sehingga emerging market menjadi menarik. Nah, kalau itu biasanya yang menjadi tujuan adalah saham-saham big cap yang mainstream gitu ya. Bukan cuma sektor banking saja, tapi beberapa saham-saham yang memang selalu jadi proksinya investor asing di sektornya masing-masing. Misalnya Telkom, Astra, United Tractors, kemudian ICBP, Indofood di sektor consumer dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita melihat kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga,
dampaknya juga akan sangat positif ke rupiah gitu ya. Jadi beberapa emiten yang selama ini eh, cost-nya cukup besar dalam US dollar, tertekan karena rupiahnya melemah, ini bisa pulih kembali gitu ya, kayak sektor semen dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin itu sih, dan memang kita nunggu-nunggu nih, kira-kira kapan The Fed akan nurunin suku bunga gitu ya. Ekspektasinya memang di bulan September ini. Baik Pak Bias, ini kita lanjutkan dari pertanyaan ya Pak dari viewer. Untuk Big Banks itu kenapa ya Pak guyurannya masih berlanjut dan cukup serem untuk Pak Bias ini? Guyuran dari foreignnya Pak. Iya, uh, ya itu ya, karena kalau kita perhatikan kelihatan karena uh, dari sisi ini ya, dari sisi tensi geopolitik yang kembali naik ya, itu sangat berpengaruh sekali gitu terhadap gimana asing ini pengen tetap ada di emerging market secara keseluruhan. Kalau menurut saya sudah cukup terbatas harusnya ya posisi asing di beberapa saham-saham, khususnya saham-saham bank gitu ya. Jadi kalau mau coba untuk uh, buy on weakness misalnya di saham-saham perbankan, saya pikir udah cukup netral lah ya sekarang ya, khususnya dari sisi potensi foreign sell gitu kalau menurut saya. Baik Pak Bias. Ini kita lanjut untuk sentimen lagi untuk Pak Bias. Dari Cina sendiri, Pak Bias itu akan membuat sebuah kebijakan, yaitu membeli kembali atau buyback rumah yang tidak terjual, Pak. Bahkan itu anggarannya hampir 800 triliun. Itu kira-kira memberikan sentimen apa, Pak Bias, terhadap market gitu? Ya, teman-teman, KB Friends, kalau kita tahu ekonomi Cina tuh udah sangat apa ya, sangat lemah lah ya. Dari mungkin 3 kuartal terakhir bahkan sampai 1 tahun terakhir gitu ya. Penyebab utamanya memang adalah sektor properti mereka yang terkesan sengaja dilemahkan oleh pemerintah Cinanya gitu ya. Nah, kebijakan ini adalah salah satu kebijakan yang menurut saya udah mulai menunjukkan bagaimana pemerintah Cina mulai mulai berbalik gitu ya, mindset mereka terhadap sektor properti di Cina yang memang udah sangat susah, udah sangat krisis dalam 1 tahun terakhir. Jadi uh, kita ngelihatnya positif sih buat market secara keseluruhan, karena sektor properti Cina itu juga salah satu konsumen komoditas khususnya metal ya, cukup besar di dunia gitu. Hampir sekitar 30-40% konsumsi metal khususnya di pasar ekspor seaborne itu larinya ke Cina untuk menunjang sektor properti dan infrastruktur mereka. Dan selama ini memang uh, demand dari sektor ini hampir nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya mulai ada perbaikan mindset dan pemerintah Cina udah mulai memberikan uh, jatuhnya stimulus ya untuk sektor propertinya, saya pikir mungkin bisa positif untuk sektor komoditas khususnya yang metal dalam beberapa waktu ke depan. Baik Pak Bias. Sekali lagi untuk KB Friends, kalau mau bertanya jangan ragu, langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Nah, tadi sempat nyinggung dari Cina sendiri mau untuk melakukan buyback rumah. Jadi saya ingat salah satu kontennya dari Konik, yaitu di Tahun Naga, yaitu beberapa sektor yang cukup manggung, yaitu sektor properti, konstruksi, dan juga tambang. Dan tambang sendiri udah mulai menunjukkan asistensi ya untuk kenaikannya. Menurut Ya, betul betul. Konik sendiri, apakah sektor properti untuk saat-saat ini udah mulai kita bisa lirik atau ada sektor lain nih kok yang bisa dicicil gitu kok? Kalau sektor properti belum ya. Masih so-so aja lah, kecuali mungkin SMRA yang kemarin keluar laporan keuangannya bagus banget ya. Sisanya sih so-so aja, belum belum terlalu bisa bisa tapi nggak sekarang gitu ya. Nanti mesti nunggu lagi lah itu, belum. Kalau sekarang yang bagus masih dari sektor tambang yang cenderung logam ya. Jadi tambangnya meta tambang kan banyak ya, ada batu bara juga. Tapi kalau dilihat sih lebih yang cenderung ke arah metal ya. Jadi saham-saham kayak Tins, Antam, Inco, MDKA itu yang masih punya peluang. Tapi balik lagi, sekarang dia posisinya kan udah naik nih.
Jadi udah mulai rawan koreksi. Nanti kalau udah mulai koreksi, baru bisa diambil lagi. Tapi tahun ini masih oke untuk saham-saham ini. Cuma memang perlu timing ngambilnya yang benar ya. Jadi jangan sekarang langsung diambil. Kalau sekarang diambil, turun dulu. Jadi biarin aja, suruh turun dulu, baru nanti diambil. Tapi masih berpotensi untuk tahun ini tambang-tambang yang cenderung metal ya. Sama sektor energi juga masih oke. Di sini sih saya paling suka Medco ya. Jadi Medco juga masih oke, tapi sama Medco juga kemarin baru naik tinggi. Jadi kalau sekarang dikasih koreksi, ya biarin aja dulu ya. Nanti koreksinya udah kelar, baru diambil lagi. Jadi masih potensi, tapi jangka pendek cenderung turun dulu. Oke, Sama ada ini dua lagi yang mungkin perlu diperhatiin ya. Tapi ini baru diperhatiin ya, jangan langsung dibeli. Eh sama yang dibilang tadi, Big Bang itu posisinya sekarang udah cukup murah ya. Cuman kalau dari technical, kita masih bisa ngarepin dia turun lagi sekitar 5% lah. Jadi kalau nanti ada koreksi lagi, turun sekitar 5%, itu secara technical udah cukup ideal buat di-buy untuk Big Bang. Dan kalau kita ngelihat penurunan hari ini ya, sekarang Big Bang ini kan agak-agak sedikit apa fluktuasinya tinggi ya. Turun 5% tuh kalau dulu kan susah banget lihat Big Bang turun 5% gitu. Tapi hari ini kita lihat Big Bang turun 4% itu kayak kok sering banget gitu ya. Jadi 5% itu udah nggak lama lagi mungkin ya. Kalau udah turun 5% udah cukup ideal. Sama jangan lupa sama jangan lupa sahamnya papa saya ya. Brand, Cuan, dan teman-temannya. Itu soalnya kalau aku lihat saham-saham ini dipakai untuk jagain IHSG ya. Jadi kalau IHSG-nya diguyur, banking diguyur, ini saham dinaikin supaya IHSG-nya terjaga. Nanti kalau ini diturunin, nanti banknya naik, ini agak-agak so-so. Jadi ya bisa dilihat dari dinamika itulah. Tapi eh ya mesti jeli ya lihatnya ya. Jadi kadang-kadang itu kelihatan kok begitu marketnya turun, tiba-tiba saham-saham ini nggak ada ujung-ujungnya tiba-tiba naik. Nah itu bisa dimanfaatin. Biasa mereka akan dinaikinnya cukup tinggi buat jagain IHSG. Kira-kira dalam waktu dekat sih itu sih ya. Iya kok. Ini kita lanjut ke pertanyaan ya Cabby Friends. Ini untuk Konik. Inco sendiri udah di call Konik ya di tanggal 19 dan kenaikannya di tanggal 20 cukup signifikan Inco, yaitu high-nya posisinya di 6,92%. Nah, ini kira-kira Inco sampai di berapa ya kok gitu kok? Gini, Inco kan kemarin udah naik. Jadi mungkin sampai minggu depan ya rawan koreksi ya. Rawan koreksi. Nanti mungkin bisa dilirik-lirik lagi kalau udah ganti bulan lah, bulan Juni lah. Setelah dia selesai koreksi, kita lirik lagi. Enggak sekarang, tapi masih bisa naik. Tapi sekarang jangan dilihat dulu, mungkin biarin aja 1-2 minggu ya. Suruh dia turun dulu. Kecuali besok dia bisa breakout dari 5.200, ya itu masih ada kans untuk naik lagi. Tapi itu kenaikan yang kayaknya pendek lah, nggak akan panjang-panjang ya. Oke, kok. Ini kita lanjut kok untuk syaratan nikal. Untuk NCKL gimana kok syaratan nikal kok? NCKL, aduh aku nggak hafal ya NCKL. Lihat dulu. Oh iya kok. Yang lain dulu tuh, tanya dulu. Iya, ini untuk Pak Bias ya Pak. Ini kenapa ya Pak? Kalau luar memanas itu harga minyak dan juga komoditas itu cenderung ada kenaikan Pak Bias. Iya, karena terutamanya sih karena US dollar ya, Mas Nasi dan juga teman-teman KB Friends. Jadi biasanya ketika ada tensi geopolitik dan orang flight to safety gitu ya, nyari safe haven aset, sehingga US dollar menguat, dampaknya ke harga komoditas karena mereka di benchmark harganya dengan US dollar biasanya juga akan ikut menguat nilai quotationnya gitu. Dan kebetulan memang tensi geopolitiknya ada di beberapa negara atau di daerah Timur Tengah yang memang produsen emas dan juga produsen minyak dan juga jalur distribusi logistik minyak yang dilewati seluruh dunia gitu. Jadi memang seringnya seperti itu. Memang kalau kita lihat dari historis, beberapa kali perang pasti akan memicu harga komoditas bergerak naik gitu ya. Cuman seringkali setelah perangnya
karena ada perlambatan ekonomi yang terjadi setelah perang, biasanya harga komoditas kembali turun. Gitu sih. Tapi itu nantilah. Mudah-mudahan nggak ada perang juga gitu ya. Iya Pak, harapannya nggak ada perang, soalnya saya belum nikah nih Pak. Ya, iya Mas. Nanti cincin nikahnya jadi mahal Mas. Mas Antam udah 1,4 juta sekarang. Ntar jadi susah modalinnya. Iya Pak. Ya, tapi Baik, saya mau ini nambahin sedikit tentang Konik. Saya setuju kalau kita main di market yang sekarang agak jangka pendek gitu ya. Jangan takut untuk kalau misalnya udah cuan sesuai dengan target ya udah jual aja. Jangan takut kehilangan barang karena marketnya bukan market yang sangat nyaman rally terus gitu ya. Seringkali pasti balik aja gitu 7.100, 7.400 dan berada di kisaran range tersebut. Belum ada tanda-tanda katalis yang cukup signifikan yang membuat market bisa break di 7.400. Jadi ya buat teman-teman KB Friends mungkin ya kalau jualan ya jangan takut kehilangan barang gitu ya. Nanti bakalan ada kok kesempatan untuk ngambil barang lagi di bawah gitu karena marketnya memang sangat volatile dan uncertain untuk kondisi sekarang ini ya. baik Pak Bias. Ini kita lanjut untuk Kohnik tadi kok, untuk Ya, NCKL secara teknikal Pak. oke, NCKL masih bagus. NCKL dilihat sekilas mirip sama Inco ya, masih bagus. Tapi jangka pendek ya koreksi dulu ya, 1-2 minggu ini mungkin koreksi dulu. Habis itu sih diharapin bisa ngegas lagi ya. Oke kok. Ini kita lanjut lagi kok untuk secara teknikal. Ini Tekim gimana kok? Apakah lanjut kok? Tekim itu udah nggak ada ininya ya, udah nggak ada tenaganya. Jadi tekim. Wih, tekim ya terus ya. Tekim, tekim ini, bentar ya. Ini tekim ini diam-diam naik terus ya. Kayak Tekim gini ya, Tekim ini udah rawan koreksi. Jadi tidak dianjurkan untuk beli baru ya. Jadi kalau yang udah punya posisi ya tinggal dipasangin trailing stock aja ya, tinggal dijagain. Tapi kalau yang belum punya nggak direkom untuk beli ya posisi Tekim ini udah rawan koreksi. Baik kok. Ini coba kita lihat ya untuk Pak Bias. Kalau kita melihat IHSG kali ini bisa dilihat tuan rumah udah berdikari di rumahnya ya Pak. Melihat beberapa saham yang mempunyai bobot tinggi itu udah dikuasai oleh mover lokal dan mover foreign juga udah mulai berkurang dalam bobotnya. Kira-kira hal tersebut semakin memberikan gairah nggak Pak untuk ISG kita dan semakin memberikan potensi cuan untuk investor kita Pak? Yes. Ya, ini cukup menarik ya. Di satu sisi memang bisa mengurangi risiko potensial downside gitu ya, karena partisipasi asing di saham-saham big caps tersebut udah cukup terbatas. Cuman konsekuensinya jadi gitu-gitu aja, sideways gitu ya. Uh, Baru bisa akan menguat cukup signifikan kalau misalnya mulai ada asing yang masuk ke saham-saham tersebut gitu. Tapi saya pikir mungkin kondisi kayak gini memberikan kesempatan kita gitu ya untuk mulai koleksi saham-saham tersebut sebelum nanti akhirnya asing masuk kita malah nggak kebagian gitu, kita malah jadi ngejar ketika harganya naik gitu ya. Saya pikir secara fundamental masih sangat baik untuk saham-saham big caps ini, terutama mungkin banking, telco dan juga otomotif yang biasanya menjadi sasaran investor asing ya. Baik Pak. Nah ini lanjut ya untuk Kohnik. Kira-kira untuk tadi kok, kira-kira semakin memberikan peluang nggak untuk kita trader atau investor itu untuk bisa semakin mengikuti irama market kok untuk menambah peluang cuan kok? Iya memang sekarang harus kayak gitu ya. Kita memang nggak bisa terlalu apa? Tradingnya harus lincah lah ya. Sebentar masuk 5-10% tuh udah bagus banget ya, bisa cuan 10% di kondisi market ini udah bagus banget, susah. Jadi ya mungkin 5-10
Ini kita ngomongin saham ini ya, blue chip sama second liner ya. 5, 10 udah harus bungkus, 5, 10 udah harus bungkus gitu. Jadi kitanya harus agak dinamis ya trading di market kayak gini karena marketnya cepet cepet berubah, kayak ngasih harapan kayak kemarin 2 hari yang lalu dia naik kenceng kayak ngasih harapan nih mau all time high, tiba-tiba 2 hari ini dibanting. Banking kemarin sempet mantul, sempet ada rebound yang lumayan, hari ini udah dihajar lagi. Jadi marketnya emang cepet berubah ya, bolak-balik. Jadi kita juga harus pinter bolak-balik juga, harus cepat juga. Nggak bisa terlalu berlama-lama. Kadang kalau lama-lama udah profit hilang profitnya. Baik kok. Nah, untuk Cabby Friends yang penasaran nih, bagaimana agar Cabby Friends bisa mengikuti ritme atau semakin bisa berdansa dengan kondisi market ini, Cabby Friends bisa langsung ikuti masterclass tanggal 8 Juni, nanti akan diisi oleh salah satunya Kohnik, begitu. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan secara teknikal. Untuk TLKM, gimana nih kok? Aduh, aku lihat dulu ya, nggak hafal semuanya. Iya kok. Baik, untuk Pak Bias kita lanjut tadi untuk yang sentimen Iran itu untungnya aja yang wafat itu presidennya ya Pak, enggak pemimpin tertingginya. Dia kalau pemimpin tertingginya wafat itu mungkin gonjang-ganjing untuk global cukup tinggi ya Pak Bias. Tetap aja nggak ada untungnya Mas, karena karena Iran ini negara yang apa ya, sangat reaktif gitu ya. Mungkin dari sekarang sampai pemilunya selesai, sampai milih presiden baru, belum akan ada action apa-apa gitu ya, karena yang megang tongkat kekuasaan belum ada gitu. Tapi nanti justru setelah pemilu, apalagi setelah mereka mengevaluasi kecelakaan yang terjadi seperti apa, kalau sampai mereka mutusin untuk balas dendam misalnya ke pihak tertentu yang dianggap melakukan satu sabotase, ya bisa aja gitu, karena mereka ya cukup reaktif lah gitu pemerintahannya gitu ya. Jadi saya pikir ini ngasih ketidakpastian juga, market juga harus hati-hati lah ya sampai eh, 2 bulan ke depan gitu ya. Jadi memang kelihatannya sentimen positifnya ngumpulnya di bulan Agustus September nih, di 2 bulan ke depan kelihatannya masih akan sideways gitu ya untuk marketnya. Baik Pak Bias. Ini kita lanjut teknikal untuk Kohnik. Tadi TLKM Oke, gimana nih Kok? Telkom belum ada tanda-tanda akan naik ya. Jadi masih ya kalau naik-naik dikit, mantul-mantul rebound-rebound dikit bisa, tapi kalau untuk rebound yang banyak, untuk rally ke atas itu belum ada tanda-tanda. Jadi masih akan cenderung sideways, cenderung turun-turun dikit lah. Baik Kok. Nah ini lanjut kok untuk secara teknikal, untuk teknikal dari MDKA gimana nih kok? MDKA ini juga sama ya, sama ini MDKA, TINS, Antam, Inco. Jangka pendek sih agak sedikit rawan koreksi, tapi setelah koreksi mestinya bisa naik lagi. Jadi kita tunggu aja koreksinya sekitar 1-2 minggu, kita lihat dulu, nanti kalau ada tanda-tanda dia mau balik arah, mau rebound, baru kita entry. Itu kalau sekarang udah kurang enak entry-nya ya. Tapi masih ada kans nggak? Masih. Cuma ya itu, jangka pendek dia koreksi dulu. Baik, ini kalau kita lihat hampir ya bisa dikatakan cukup membingungkan ya. Kalau kita lihat komoditas gold udah hampir membuat ATH, HTH baru, tapi kalau kita lihat emiten yang ada di IHSG kita yang dalam sektor khususnya gold atau emas itu masih kenaikannya belum terlalu signifikan ya kok. Sebenarnya udah ya lumayan sih ya naiknya ya. Kan sebenarnya saham-saham ini udah sepanjang tahun kemarin tuh udah turun dalam banget ya. Jadi tahun ini sih udah mulai agak rebound lah, kayak misalnya kalau kita lihat nih sekilas aja MDKA itu dari puncaknya di 5.800 ke November tahun lalu sampai ke 2.000, sekarang udah di posisi 2.800-an ya, sebenarnya udah rebound ya, lumayan ya. Punya kok, ini masih masih punya kans untuk naik lagi ya. Cuma memang market nih kayak lagi kekurangan likuiditas ya kayaknya ya. Orang tuh susah banget lah mau naik, kayak kayak kagak punya duit semua gitu.
buat naikin saham-saham segede gini kan memang butuh butuh duit gede ya. Buat MBK ini kan butuh apa big money buat naikin. Sementara kita lihat kan big money-nya outflow ya dari IHSG, terutama kalau kita lihat dari banking. Jadi ya memang belum sih. Tapi kalau aku lihat sih perlu bersabar aja, nanti juga akan inflow balik kok ya. Apalagi kalau apa eh, inflasi Amerika turun terus ya. Kan kemarin lagi pengumuman terakhir tuh udah lumayan turun tuh ya. Memang suku bunganya kan masih diprediksi yang tadi Mas Bias bilang September ya, tapi kan market udah bereaksi dulu. Jadi kemarin kayak sedikit banking tuh ada agak-agak rebound gitu. Tapi ya udah gitu ya udah diem lagi ya, nanti butuh butuh sentimen baru lagi ya. Tapi aku sih percaya inflow ini akan masuk lagi, tapi mungkin kita butuh waktu aja gitu, butuh Baik menunggu kok, aja ya. siap kok. Ini lanjut untuk Pak Bias. Ini besok keputusan BI Rate ya Pak. Kira-kira pengaruhnya apa nih Pak untuk IHSG dan juga apakah BI Rate masih tetap stagnan untuk di level 6,25 atau malahan ada surprise nih ditingkatkan atau gimana? Untuk Pak Bias Iya, gimana Pak? iya. Saya pikir mungkin melihat kondisi geopolitik yang ada sekarang, BI masih akan mempertahankan ya suku bunganya ya. Saya pikir agak sulit buat BI nurunin suku bunga duluan sebelum The Fed nurunin bunga atau ngasih guidance yang lebih jelas tentang penurunan suku bunga mereka gitu ya. Jadi saya pikir secara konsensus market mengekspektasikan bunganya akan tetap, dan kalau itu terjadi saya pikir mungkin nggak akan jadi sentimen yang apa-apa ke market, akan relatif netral aja karena memang sudah diantisipasi. Yang lebih kita cermati lagi adalah kita pengen tahu gimana BI melihat kondisi yang ada sekarang, termasuk juga guidance mereka terhadap nilai tukar rupiah dan action mereka gitu ya untuk mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah, apalagi dengan kondisi cadangan devisa yang turun sudah cukup banyak gitu ya dibandingkan dengan awal tahun kemarin tadi gitu ya. Jadi ya itu yang mungkin kita nantikan sih, bukan cuman bunganya akan turun atau tidak. Kalau itu mungkin hampir semuanya mengekspektasikan akan tetap gitu ya. Baik Pak Bias. Ini juga kalau kita lihat neraca pembayaran pada triwulan 1 mengalami defisit ya Kevin Friends itu sebesar 6 miliar US dollar. Oke, kita lanjut secara teknikal juga ke Kohnik. Untuk bumi dan PGO untuk swing gimana kok? Bumi ini lumayan ya. Bumi ini kalau dari technical cukup lumayan kalau dia tapi bagusnya sih di atas 97 ya. Jadi kalau dia bisa naik di atas 97 itu sih bagus ya. Jadi kalau belum naik di atas 97 masih netral-netral aja, bisa sideways bisa turun, tapi kalau udah naik di atas 97 arahnya ke atas. Tapi ke atasnya nggak yang gimana banget ya. Tapi arahnya adalah ke atas kalau hanya untuk 97, kalau hanya untuk retest 111 rasanya bisa ya kalau dia bisa sanggup naik di atas 97. Baik kok. Itu bumi. Untuk PGO Satu kok? lagi apa tadi? PGEO kok? PGEO PGO juga bagus selama jangan turun di atas 12.40 ya. Jadi kalau nggak jatuh di bawah 12.40 arahnya cenderung ke atas. Yuk, cara arahnya cenderung ke atas. Oke kok, kita lihat next secara teknikal kok dari Unilever kok. Hari ini ada kenaikan cukup signifikan kok untuk Unilever. Nah, Unilever juga kadang-kadang gitu ya. Kalau semuanya turun dia naik sendiri deh. Oke, Unilever sih masih punya kans buat naik sedikit lagi ya, tapi abis itu juga sama rawan koreksi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di layar ya, kira-kira pergerakan Unilever akan kayak ini ya. Jadi kemarin udah naik, terus sempat turun ya. Hari ini naik lagi, mungkin bisa naik sedikit lagi, tapi abis itu turun lagi. Nanti kalau mau naik, baru dia naik lagi bahkan. Kira-kira bakalan kayak gitu. Jadi kalau
belum punya beli di sini agak sedikit rawan, nanti aja belinya di titik ini ya. Jadi biarin aja, ini hanya untuk yang udah punya, siap-siap TP aja. Tapi kalau belum punya nanti nunggu koreksi dulu ya ke area 2750 baru beli. Baik kok, ini Betul. masih ada pertanyaan lagi kok untuk Saratan Hikal. Untuk Mm-mm. saham Arto gimana kok? Arto ya, Arto rawan koreksi lagi ya. Arto skip dulu deh, kurang bagus. Baik kok. Ini Kurang bagus. banyak banget deh kok pertanyaan Saratan Hikal kok. Ini ada lagi kok untuk Mm. saham Elsa kok. Elsa itu juga rawan koreksi ya ke 420 lah kalau mau nunggu Elsa ya di 420. Rawan koreksi ke 420 Elsa. Baik kok, kita lanjut Mm-mm. lagi kok untuk teknikal. Untuk saham PTBA gimana kok habis uh, ex dividen nih kira-kira udah peluang untuk nyicil atau nunggu nanti kok? Oke, hari ini sih sebenarnya turunnya karena dapat dividen ya. Jadi sebenarnya bukan turun yang yang drastis banget karena dia juga dividennya gede banget. Tapi kalau buat di buy sih sektor call ini belum ada sentimen yang bagus ya. Jadi masih so-so aja, kalaupun bisa naik ya naik-naik dikit aja ya. Kalau dilihat kayak ya ada raw naik dikit, turun dikit. Sektor sektor call ini kurang kurang menarik sih saat ini. Harga call juga gitu-gitu aja kan. Baik kok. Ini kita lihat kok untuk MNCN kok. Nah, MSCI kemarin sempat ada kenaikan ya. MNCN eh udah terlambat ya kalau sekarang. Kayak MNCN kayaknya tungguin di sekitar sini aja ya, tunggu di sekitar supportnya di sekitar 330-an ya. 334 kurang lebih di situ lah. Jadi kalau sekarang sih arahnya cenderung akan turun dulu ke situ. Baik, Ya, sekitar baik kok. 330, 330, 340 lah. Ya, area-area situ ditungguin di sana aja. Oke, baik kok. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir kok. Ini Mm-mm. saham Goto gimana kok? Mengingat ada berita nih bahwa salah satu foundernya udah hengkang. Goto ini jelas saham yang udah berat ya. Hmm, no comment deh, Goto nggak bisa ngomong. Nggak, kalau dilihat sih saham ini belum nggak ada bagus-bagusnya ya kondisi saat ini. Technical juga nggak bagus-bagus amat. eh Sekarang di 64 lagi ya. Kalau belum punya di skip dulu deh ya. Kalau udah punya gimana? Ya ditungguin aja ya. Belum terlalu kelihatan mau naik belum terlalu kelihatan. Sideways kelihatan, turun turun mungkin udah enggak ya. Jadi mungkin agak cenderung sideways aja. Tapi naik sih belum terlalu kelihatan ya. Jadi kalau yang belum punya di skip aja. Kalau yang udah punya ini susah ngomong ya. Karena kalau dibilang mau naik dia harus bisa tembus 70 dulu baru punya kans buat naik ya. Baik kok. Oke, untuk Kabi Friends, ternyata kita nggak terasa udah sampai di penghujung waktu. Oke, nanti untuk Kabi Friends, sekali lagi kami ingatkan bahwa nanti akan ada event dari Kabi Val di Sekitar Semarang, tanggal 7 Juni itu ada masterclass yang akan dibawakan oleh Ko Hengki. Mohon maaf, ada Trabar yang akan dibawakan oleh Ko Hengki, dan tanggal 8 Juni atau hari Sabtu nanti ada masterclass. Nanti salah satunya akan diisi oleh Ko Nick Johnson.
Mungkin Konik bisa memberikan gambaran nih apa yang nanti akan disampaikan atau yang akan di-sharing ke KB Friends biar yang penasaran bisa terobati nih kok. Oke, nanti yang akan di-share di sana gini. Kita akan share strategi trading yang bisa kasih cuan instan ya, jadi cepet gitu ya. Kalau udah dibeli, naiknya nggak pakai lama, 1-2 hari naik. Sama nanti akan di-share saham-saham yang menarik untuk di tradingin di bulan itu kan acara tanggal 7 ya. Jadi Delapan saham-saham yang kok, menarik 8 buat bulan Juni. ya. Jadi saham-saham yang menarik untuk bulan Juni nanti akan di-share di sana ya. 3 saham kaya bulan Juni nanti di-share di sana. Baik kok. Nah, untuk KB Friends yang masih ragu nih untuk join masterclass, itu udah kebukti banget nih beberapa saham yang bikin kaya dari Konik itu udah kebukti ya. Salah satunya saham Inco yang udah direkom tanggal 19, tanggal 20 itu ada kenaikan closing 6,92%. Medco juga udah di-sharing tanggal 19 Mei dan tanggal 20 atau hari Senin besoknya itu ada kenaikan atau closing di level 8,03%. Nah, untuk KB Friends yang masih ragu, harapannya langsung aja bisa segera join dan registrasi untuk di event kami Masterclass. Dan event ini event yang sangat berkelas, bahkan bisa dikatakan VIP tapi free. Nah, untuk KB Friends yang masih ragu bisa langsung aja bisa kontak kami di IG kami KB Valburi Sekuritas Semarang. Mungkin untuk closing statement dari Konik apa nih kok untuk KB Friends semuanya? Tetap semangat ya, walaupun marketnya hari ini menyakitkan, tapi tetap semangat. Sukses terus tradingnya. Ya, kok. Nah, ini Itu untuk Pak aja. Bias. Ya, mungkin ada closing statement Pak Bias. Iya, saya juga ikut menyemangati teman-teman KB Friends karena memang marketnya sangat tidak kondusif, teman-teman. Jadi yang suka trading ini pasti akan asik karena swingnya cukup banyak. Tapi yang suka buy and hold mungkin harus dikecilin sedikit targetnya gitu ya, dan jangan lama-lama megangnya karena memang marketnya belum sampai pada tahap dimana akan rally panjang gitu, nyaman gitu, belum gitu. Jadi ya untuk sekarang mungkin lebih dengerin technical, ada Konik dan nanti ada masterclass juga dari KB Volburi Semarang, itu pasti akan ngebantu banget buat teman-teman trading. Itu aja sih dari saya sih. Baik. Nah, untuk KB Friends yang masih penasaran ya, cara join-nya gimana? Nah, bisa langsung aja, bisa langsung kunjungi di IG kami, KB Valtteri Sekuritas Semarang. Nanti di situ ada step-stepnya cara untuk mengikuti event masterclass. Sekali lagi, event ini free. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan saya Nasi dari KB Valtteri Sekuritas Semarang. Terima kasih untuk Koning dan juga Pak Bias untuk kesempatannya ini. Ingat investasi, ingat KB Valtteri Sekuritas Semarang. Terima kasih Pak Bias dan Koning. Thank you Thank you semua. semua. Thank you Thank you Konik, guys. sehat-sehat Ya, semuanya. see you next. You.